Sahabat Hermina, bertemu lagi dengan saya Eka Aprilia di podcast Rumah Sakit Hermina Bogor, Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Hermina Bogor. Nah, apa kabar nih sahabat Hermina di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya sahabat Hermina. Nah, untuk di podcast kita hari ini, kebetulan Eka tidak sendiri. Sudah hadir di samping saya, siapa yang tidak kenal dengan Dr. Gigi Nuraini Warzukni, spesialis konservasi gigi. Halo dokter, halo, selamat siang. Baika. Halo, apa kabar sahabat dokter? Hermina. Alhamdulillah baik, Baika. Oke, mungkin sahabat Hermina di rumah juga sudah ada yang pernah menjadi pasiennya dokter Nuraini mungkin ya dok ya. Kalau sakit gigi ya Pak Iya, ya. betul. Nah, dokter Nuraini ini merupakan dokter spesialis konservasi gigi ya, Iya. yang praktek di Rumah Sakit Hermina Bogor. Pas banget dengan tema kita di hari ini, kita akan berbincang sehat seputar perawatan saluran akar nih dok ya. Mungkin sahabat Hermina juga di rumah masih belum tahu nih dok, masih banyak yang belum tahu perawatan saluran akar itu seperti apa sih dok gitu. Nah, taunya kalau ke dokter gigi kalau nggak tambal cabut ya. Nggak ngerti itu apa sih perawatan saluran akar. Makanya untuk bincang sehat kita hari ini kita akan bahas seputar perawatan saluran akar. Nah, sebelumnya mungkin Eka mau menginformasikan kepada sahabat Hermina, kalau misalnya terdapat lubang gigi nih sahabat Hermina yang tidak dirawat dengan baik, biasanya dapat menyebabkan bakteri tumbuh dan berkembang biak sehingga menyebabkan infeksi. Nah, pilihan menambal gigi seringkali menjadi pilihan. Akan tetapi kalau gigi nggak kunjung sembuh nih dok, biasanya cabut aja untuk pilihan terakhir. Nah, tapi sahabat Hermina tahu nggak ada yang namanya perawatan saluran akar. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut nih, mari kita dengarkan dulu penjelasan dari Dr. Gigi Nuraini. Perawatan saluran akar itu apa sih dok? Silahkan dokter. Oke. Jadi sebenarnya perawatan saluran akar itu sebenarnya adalah satu ikhtiar atau usaha kita untuk mempertahankan gigi tersebut yang sudah rusak berat, udah sakit atau bolongnya gede gitu, supaya tidak dicabut. Prosesnya sendiri itu adalah kita membersihkan yang namanya saluran akar gigi yang ada di dalam gigi supaya mengeliminasi bakteri yang ada, gigi menjadi bersih, tidak sakit lagi, kemudian ditutup jadi bisa dipakai ngunyah lagi. Oke. Nah, bedanya dengan tambal biasa dan perawatan saluran akar itu apa dok? Oke, jadi kita ngelihat giginya rusaknya udah sampai mana dulu nih. Kan bagian gigi itu berlapis-lapis. Bagian yang paling luar itu namanya email. Di bawah email itu ada dentin, dan di dalam paling dalam itu adalah ruangan yang bernama pulpa. Pulpa itu isinya pembuluh darah dan syaraf. Jadi kalau lubang gigi hanya nyampe ke bagian email atau dentin, itu bisa ditambal saja. Biasa, ya. Cuma kalau misalnya udah nyampe ke bagian pulpa, walaupun sedikit, walaupun pinpoint titik gitu, biasanya harus perawatan saluran akar gitu. Oke. Nah, sebenarnya kasus apa saja sih dok? Sekalian tadi misalnya lubangnya misalnya udah sampai ke syaraf gigi atau yang sudah besar, kasus-kasus seperti apa yang memerlukan perawatan saluran akar? Oke, umumnya yang memerlukan perawatan saluran akar itu adalah gigi yang rusaknya udah nyampe ke bagian pulpa atau syaraf gigi tersebut. Kalau hanya email atau dentin tadi bisa ditambal. Cuma kan pada perjalanannya kadang-kadang tuh kita nggak sempat ke dokter gigi yang tadinya hanya lapisan pertama kedua dibiarin, kok jadi sakit ya gitu. Nah itu berarti harus perawatan syaraf. Atau ada gigi yang sudah pernah ditambal, terus dia bocor, tipis, halus gitu, nyampe ke syaraf, dan itu butuh perawatan saluran akar. Gitu. Nah, proses awalnya sendiri nih dok, jika sahabat Hermina nih mau melakukan perawatan saluran akar, biasanya proses awalnya selain konsul sama dokter, apa dulu yang harus disiapkan? Biasanya kalau misalnya sahabat Hermina di rumah nih sakit gigi gitu ya, udah kumur-kumur, udah minum obat, tapi kok sakitnya nggak hilang atau malah makin sakit, itu biasanya indikasi bahwa gigi tersebut perlu perawatan syaraf. Nggak selalu perlu diverifikasi sama dokter, diperiksa, cuma biasanya sih kalau udah kayak gitu tuh sakitnya nggak hilang-hilang tuh biasanya hampir dipastikan ya 80% butuh perawatan syaraf gigi gitu. Proses perawatan saluran akar itu sendiri, jadi nanti kalau misalnya udah datang nih, kemudian diperiksa, oh ternyata benar nih dari foto kita periksa memang udah nyampe ke syaraf, kemudian secara klinis juga udah nyampe ke syaraf. Gigi tersebut pertama kali mungkin akan dianestesi supaya tidak sakit dulu nih. Jadi dianestesi sekeliling giginya, kemudian baru kita lakukan pembersihan dengan lakukan bur pertama.
Nah ada orang yang, aduh giginya saya tuh jangan diburin, jangan jadi besar gitu ya. Iya. Kemarin kecil kok ke dokter jadi lebih besar Betul, gitu. betul. Karena memang ini adalah proses yang harus dilalui. Kita harus memastikan semua jaringan gigi yang terinfeksi itu diangkat. Kemudian untuk masuk ke dalam saluran akar sendiri tersebut kita butuh akses, di mana memang harus diangkat menjadi atau dibuat menjadi lubangnya menjadi lebih besar, walaupun awalnya terlihat kecil, tapi bukan sengaja digede-gedein, tapi memang proses untuk mencapai saluran akar tersebut memang demikian. Mungkin kan saat yang katanya bolongnya atau lubangnya makin besar kan mungkin harus dibersihkan juga ya dok. Ya, Nah benar. siapa tahu memang sebelum proses si penambalan si giginya itu kalau memang ada yang belum bersih kan berarti harus dibersihkan lagi ya dok ya. Ya, jadi gigi itu tuh kelihatannya dari atas tuh lubangnya kecil. Jadi kayak bagian yang paling luar gigi itu email, itu tuh bagian yang paling keras. Once bakteri yang bisa menembus email, dia hanya butuh satu titik saja untuk membuat kerusakan di dalam. Jadi kadang-kadang orang bilang, dok gigi saya kok rapuh, tiba-tiba patah. Sebenarnya tuh di bagian bawahnya tuh udah rusak. Jadi kita makan keras, kemudian patah lah gitu. Jadi tidak disadari juga ya, bisa dibiarkan awalnya satu titik aja nih dok, lama-kelamaan bisa menjalar tuh ke bagian gigi sampai akhirnya ke syaraf atau ke pulpa. Ya. Nah nah banyak juga nih dok, kebetulan saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari sahabat Hermina. Untuk proses perawatan saluran akar itu kenapa sih nggak cukup satu kali datang? Ibaratnya harus beberapa kali datang. Jadi gini, pertama adalah tergantung kerusakan giginya. Apakah kerusakan giginya itu hanya sebatas saluran akar atau syaraf, atau sampai bengkak tuh berarti bukan hanya bagian giginya saja, bagian gusi di bawah gigi juga sudah terinfeksi gitu. Untuk kasus yang sudah sampai bengkak, udah sampai malah kadang-kadang tuh sampai ada bisulnya, rasa-rasanya kok ini apa sih dok, kadang-kadang ada asin gitu di mulut. Nah itu ada bisul yang hilang timbul. Nah itu udah pasti nggak bisa satu kali kunjungan, karena prosesnya itu kuman ada di situ tuh sudah lama dan butuh waktu untuk menyembuhkannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jenis giginya. Apakah dia itu gigi depan? Kalau gigi depan tuh biasanya saluran akarnya satu, Mbak. Kalau gigi depan satu, kalau makin ke belakang saluran akarnya makin banyak. Kalau gigi premolar bisa satu atau dua, kalau gigi molar atau gigi geraham itu saluran akarnya bisa 2, 3, bahkan 4 dan 5 saluran. Makanya tidak bisa dibersihkan dalam satu kali kunjungan gitu. Karena kan buka mulutnya yang lama juga pasiennya kan pasti ada ketahanan kan. Mereka nggak bisa berjam-jam, nanti nggak bisa nutup lagi. Belum misalnya harus dibersihkan, belum misalnya lebih dari satu gigi kah atau gimana? Ngomong-ngomong lebih dari satu gigi, mungkin nggak sih perawatan saluran akar itu dilakukan lebih dari satu gigi? Atau harus satu-satu dulu nih dok biasanya diselesaikannya? Sebenarnya kalau di sisi yang sama, misalnya sama-sama sebelah kiri gitu ya, geraham lah, sama-sama geraham kiri, atau misalnya geraham tapi sama depannya premolar kiri, bisa lakukan. Asal pasiennya tahan aja tuh buka mulut lama, soalnya satu gigi aja kan kecil, ribet gitu, apalagi 2 atau 3 saluran gitu. Nah dok, efek samping atau komplikasi jika melakukan perawatan saluran akar gigi apa dok? Sebenarnya kalau efek sampingnya tuh nggak ada ya mereka, karena sebenarnya yang kita lakukan ini justru untuk mengeliminasi kuman. Cuma mungkin pada prosesnya ada orang-orang yang alergi terhadap bahan-bahan yang kita gunakan tuh ya kayak mungkin obatnya atau cairannya, tapi minimal sih. Biasanya pun alerginya pun cuma sebentar kemudian hilang, nggak yang lama gitu. Enggak ya. Rasanya justru malah mengobati gigi ya dok ya? Iya, justru malah tuh pasien ke dokter gigi tuh kan takut ya mereka pas udah dilakukan pas udah dilakukan pengobatan, aduh dokter kenapa nggak dari kemarin, ternyata lebih sakit bermalam-malam sakit gigi dibanding pas perawatan saluran akarnya. Nah dok, lebih baik perawatan saluran akar atau cabut gigi langsung? Kalau misalnya kan pas aduh dokter cabut aja deh, nggak mau ditambal-tambal lagi, cabut aja. Menurut dokter seperti apa? Jadi itu sebenarnya kalau kita bicara ideal ya, ideal dalam arti tidak masalah dengan kunjungan yang bolak-balik, tidak masalah dengan biaya yang akan dikeluarkan, karena selain kunjungan yang bolak-balik, biayanya juga lumayan nih Mbak Eka, perawatan syaraf gigi. Karena biasanya gigi yang sudah dilakukan perawatan syaraf itu kan setelah sakitnya hilang, tujuan kita tuh apa? Pengennya dipakai ngunyah lagi dong, dipakai ngunyah dengan tidak sakit dan tidak patah. Nah ketika
bergerak kepada tidak patah ini, kita harus melakukan restorasi yang sempurna. Restorasi itu gigi yang pasca perawatan syaraf atau perawatan saluran akar itu biasanya tidak cukup hanya ditambal, apalagi kalau lubangnya udah besar. Betul. Maka harus dipakein mungkin crown atau mahkota. Mungkin pernah dengar ya sahabat Hermina? Pernah dengar. Jangan sampai kita udah bolak-balik nih perawatan saluran akar udah 3-4 kali bolak-balik, udah nggak sakit dipakai, lah kok patah dok gitu. Betul, sayang. Nah iya, makanya biasanya diikutin dengan pemakaian crown tadi mbak. Crown gitu. atau mahkota gigi ya dok ya. Supaya pas udah nggak sakit kita pakai makan aman. Awet gitu. Yes. Lebih baik mungkin mempertahankan gigi yang masih bisa diselamatkan ya dok dengan sistem perawatan saluran akar dibanding kita harus cabut gigi terus pakai gigi palsu. Oh iya. Rasanya juga mungkin beda ya dok sama gigi. Iya, nggak ada yang seenak buatan Tuhan ya pastinya ya pasti. Apalagi kalau misalnya dicabut kemudian nggak diganti gigi palsu tuh mbak ya, kayak yang lain tuh nanti giginya bisa geser, suka nyempil makanan dok. Dulu nggak pernah kok, jadi sekarang nyempil karena giginya tuh geser tuh gitu. Iya, mau pakai gigi palsu rasanya kok nggak seenak gigi asli. Belum gitu. biaya lagi juga kan dok ya. Bener. Oke, nah terakhir nih dokter, tips and trick mungkin buat sahabat Hermina di rumah, cara menjaga kebersihan gigi dokter mungkin? Sebenarnya kalau membersihkan gigi cukup dengan sikat gigi. Idealnya berapa kali dok sehari? 2 kali saya rasa cukup. Cuma benar ya sikat gigi jangan cepet-cepat ya, minimal 2-3 menit lah semua sisi disikat. Kalau misalnya akan lebih ideal lagi, sahabat Hermina tuh pakai flossing, dental floss, karena bagian sela-sela gigi itu biasanya tidak terjangkau oleh bulu sikat gitu. Mungkin kalau kita tuh di sini masih jarang gitu. Cuma kalau misalnya di luar sana, flossing adalah salah satu tahap dalam pembersihan gigi. Nggak bisa setiap habis sikat gigi, minimal pas malam tuh flossing gigi, baru ditutup dengan kumur-kumur. Boleh, tips yang baik banget tuh sahabat Hermina dari dokter ini. Saya juga baru tahu bisa pakai floss gigi itu ya selain menyikat gigi. Oke. Baik sahabat Hermina, mungkin kita sudahi podcast kita hari ini. Terima kasih dokter Nuraini atas waktu dan kesempatannya sudah hadir di podcast Hermina. Untuk sahabat Hermina di rumah, jika ingin berkonsultasi dengan dokter Gigi Nuraini, spesialis konservasi gigi, seputar misalnya perawatan dan pencegahan gigi, penambalan gigi atau perawatan saluran akar gigi, bisa konsultasi dengan dokter Gigi Nuraini. Untuk jadwal beliau nanti kami cantumkan di kolom deskripsi ya. Jangan lupa follow Instagram Rumah Sakit Hermina di @rsu Hermina Bogor, kunjungi website kami di www.herminahospital.com dan follow media sosial lainnya. Eka Aprilia pamit, dokter Gigi Nuraini pamit, sampai bertemu di podcast berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.